persembahan OSIS bidang 9. Gimana nih kabarnya teman-teman? Ya, halo semuanya. Di episode kali ini kita berdua, aku dan Cianda, bakalan temenin kalian ngobrol-ngobrol bareng. Ya, dan pastinya seperti biasa, kita kedatangan tamu yang spesial banget. Wah, siapa tuh? Spesial banget ya. Teman-teman pasti gak sabaran nih. Iya, daripada kita penasaran sendiri, ayo kita cari tahu deh. Yuk kita sambut tamu kita yang pertama. Ya. 3, 2, 1. Nah, akhirnya setelah sekian lama yang NNF berlangsung, kita kedatangan teman-teman dari BPH juga nih. Aku yakin pasti kalian udah familiar dong sama mereka. Siapa sih yang kenal sama Ketos dan Pak Ketos kita? Tapi boleh dong tetap kenalan dulu sebentar, biar yang nggak tahu jadi tahu, dan yang tahu jadi makin tahu. Halo, aku Stefani selaku Ketua OSIS. Nah, di sini aku nggak sendirian loh, karena aku ditemenin sama wakil aku. Halo, aku Brian. Apa kabar teman-teman yang lagi nonton? Halo, makasih ya udah mau datang ke NNF. Padahal pasti Cici dan Koko lagi sibuk banget. Enggak kok, kan kita lagi liburan nih. Terus program-program kita juga rata-rata udah selesai kok. Bener banget. Nah, program yang paling sulit itu sudah berlalu, yaitu Spark 3 Week. Saat ini BPH sedang menjalankan program-program yang lebih santai, seperti misalnya e-sport dan kegiatan lainnya. Oh, jadi Smart Trio gitu tuh masuk ke dalam program BPH ya? Iya, selain Spark 3 Week, kita juga ada beberapa program lain, yaitu stereo, dan kayak yang udah Brian sebutin tadi e-sport, juga ada teater A3. Programnya banyak juga ya. Stereo itu kan podcast juga. Apa sih kira-kira perbedaannya NNFM sama Stereo? Sebenarnya programnya serupa tapi tak sama. Kalau 9FM itu kan lebih membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada di OSIS, dan umumnya membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kalau Stereo, topiknya itu mencakup hal yang lebih luas. Seperti misalnya pada episode pertama, aku dan Stefani membahas mengenai pengalaman kami berkampanye menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Lalu di episode ketiga ada juga pengalaman panitia Spark 3 Week. Oh gitu ya, soalnya guru-guru tuh sering banget bingung sama konsep program stereo dan program kita 9FM. Kalau teater A3 yang tadi disebut itu, yang kemarin apa ya judulnya, Ted? Itu loh, Lela, si anak Betawi yang berambisi. Sama selain itu, teater kita juga ada satu proyek lagi loh yang mungkin bisa dilihat pas kebaktian Natal kemarin. Nah, kalau mau nonton lagi, bisa banget dong rewatch di YouTube channel atau di Instagram OSIS. Oh, ternyata gitu tuh program-program BPH. Tapi sebenarnya kalau sebagai tanggung jawab itu, BPH itu ada apa aja ya? Jadi tugas umum dari BPH adalah mengurus administrasi OSIS dan juga menjalankan program yang telah ditentukan oleh ketua dan wakil ketua OSIS. Wah, pasti banyak banget dong suka dan duka yang dapat dia dapat selama ngejalanin program kalian selama setahun ini. Boleh kali ya sharing tentang sukanya dulu. Apa aja sih yang bikin kalian tetap semangat ngejalanin tugas kalian? Kalau menurut aku, hal-hal yang bikin aku semangat itu pastinya dukungan dari orang-orang sekitar, mulai dari orang tua, keluarga, guru-guru, dan juga teman-teman OSIS itu sendiri. Contohnya nih, teman-teman BPH. Kalau rapat mereka ngasih ide, itu termasuk bikin aku semangat. Dan juga teman-teman OSIS di bidang 1-10 yang benar-benar kerjanya bagus, itu juga bikin aku makin semangat lagi buat kerja. Wah, aku setuju sih. Kalau rapat tuh yang bikin asik emang temen-temennya. Kalau Ko Brian gimana kok? Kalau aku senang banget karena tahun ini dapat pengalaman untuk menjalankan program di masa yang tidak seperti biasanya. Nah, seperti pada tahun ini kan PJJ yang menyebabkan kondisinya unik. Nah, melalui tantangan-tantangan inilah yang membuat aku lebih termotivasi untuk menjalani tahun ini. Nah, terus buat bukan sama-sama bagi kesulitan dong, apalagi di masa COVID ini. Apa aja sih yang menghalangi kalian dan apa yang bisa kalian pelajari dari situ? Menurut kita, kesulitan paling besar itu tuh komunikasi. Nah, kalau offline itu kan otomatis komunikasi lebih gampang. Karena kita lebih gampang ketemu sama teman-teman kita. Kalau mau nanya ini itu, tinggal samperin dia.
Sedangkan nih ya, kalau sekarang online, nih misalnya di rapat, kalau kita lempar pertanyaan, kadang-kadang tuh suka malam kudu sunyi senyap gitu, gak ada yang jawab sama sekali. Nah, selain itu juga sering terjadi miskomunikasi. Misalnya nih, aku chatting sama si A. Si A ini maksudnya ngomongnya tuh biasa aja nadanya, tapi aku tuh bisa nangkepnya tuh halnya tuh beda. Padahal dia nggak bermaksud menyinggung atau marah-marah, tapi aku bisa nangkepnya dia tuh lagi marah. Nah, itu. Ya sih, karena kita kan juga kayak nggak kenal banget ya sama orang ini, jadi kita nggak tahu cara mereka ngomongnya gimana. Betul, makanya tuh kita kurang chemistry karena kita tidak kenal dia gaya bicaranya atau gaya bekerjanya seperti mana. Nah, masalah kurang chemistry inilah yang menyebabkan percakapan menjadi kurang efektif. Bener sih, di luar OSIS juga kayak gitu. Kayak misalnya ya, kerja kelompok yang dibikin sama sekolah, itu kan butuh banyak banget ya namanya chemistry itu. Kita nggak tahu masing-masing anggota ada butuh apa atau butuh bantuan apa. Karena komunikasi itu dibutuhin banget, dan pas COVID itu susah banget dilakuin. Kalau gitu, menurut Ko Brian dan si Stefani, solusinya gimana? Kalau menurut aku, kan kita kurang chemistry nih sekarang. Nah, cara kita itu tuh kita harus approach orangnya. Kita ajak kenalan, kita ngobrol-ngobrol, biar kita tahu juga kepribadian dia itu kayak gimana sih. Nah, kalau udah saling kenal, dari sana sedikit demi sedikit bisa terbangun chemistry-nya. Benar, dan dari aku kalau misalnya ada miskomunikasi, kita bisa langsung lurusin. Lalu kalau kita komunikasi dengan orang lain, jangan ada yang tertutup-tutup, dibuka saja. Dan ada saran dari saya, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang secara efektif, saya sarankan perbanyaklah penggunaan Zoom atau telepon secara langsung. Karena kalau misalnya kita chat, itu kan biasanya ada orang yang slow respon, berantakan atau notifnya nggak muncul. Jadi ya, pergunakanlah Zoom atau telepon. Wah, keren banget nih tipsnya dari Brian. Nah, tadi kan kalian udah cerita nih kesan yang kalian lewatin. Pasti ada dong pengalaman yang kayak kalian bakal inget banget nih selama ngejabat. Ceritain dong tentang pengalaman itu. Oke, dari aku dulu ya. Nah, jadi itu pas awal tahun sebelum rapat kerja. Nah, jadi rapat kerja itu tuh rapat yang dimana kita harus sahkan program OSIS buat 1 tahun ke depan. Nah, sebelum itu kita nggak tahu nih Smart 3 Week itu bisa jalan atau enggak, mengingat kondisi yang sekarang, yang online dan atau offline. Nah, tapi kita tetap masukin ke program kerja pas itu. Nah, terus selama proses siapin Smart 3 Week juga gak gampang, banyak naik turunnya sama banyak kendala. Soalnya beda banget kan pas sama offline. Terlebih lagi, tahun ini tuh tahun pertama kita online. Jadi Smart 3 Week bisa dibilang yang paling berkesan dan paling ajaib karena bisa berjalan dengan lancar, apalagi ini tahun pertama kita. Ya, kayak gak nyangka banget sih Smart 3 Week. Emang hektik banget waktu itu. Aku kan juga panit lomba DG kan, dan semua anggota B9, kita itu jadi bagian panit Smart 3 Week juga, ya nggak sih, Ci? Ya dong, aku inget banget tuh ngurus tim IT hektik banget bareng Sonic juga. Emang sih Smart 3 Week walaupun sulit tuh, tapi keren banget deh pokoknya tahun ini. Kalau Brian gimana? Apa sih yang paling berkesan? Ya, kalau aku pengalaman paling berkesan adalah saat aku berkampanye dengan Stefani sebelum menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, ini hal yang baru bagi aku dan aku belajar banyak banget hal dari sana. Seperti public speaking, bertemu dengan banyak orang, bekerja sama dengan orang baru, dan juga melatih kepercayaan diri. Nah, banyak hal inilah yang terus aku gunakan sampai sekarang. Wah, nggak berasa ya, kita ngobrol udah cukup lama nih. Kira-kira kalian ada pesan atau kesan nggak nih buat teman-teman NFM yang lagi nonton di rumah? Nah, buat penonton, terutama warga Smart 3, yuk partisipasi di kegiatan OSIS karena tanpa kalian, program OSIS gak bakalan berjalan dengan lancar. Dan untuk pengurus OSIS yang akan bertugas di tahun depan, ingat ya, semangat terus, dan ingat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bener guys, tanpa kalian OSIS itu nggak bakalan berjalan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, aku mau terima kasih banget nih sama si Stefani dan Ko Brian buat waktunya bersama kami di NFM. Ya, thanks ya teman-teman di rumah. Sampai jumpa kembali. Ya, bye-bye. Bye! Nah, kan tadi kita udah ngobrol nih sama teman-teman dari BPH. Sekarang kita bakal ngobrol sama siapa sih, Jay? Sekarang kita bakal ngomong sama teman-teman kita di MPK.
Cinika dan Zeva boleh perkenalkan diri kalian nggak? Halo semuanya, aku Eunike dari 12 IPS 2. Aku Ketua MPK periode 2020 sampai 2021. Halo semuanya, kenalin aku Zevanya dari 11 IPS 3. Aku Ketua MPK periode 2021-2023. Zeva dan Yunik, terima kasih ya udah nyempetin waktu kalian buat datang di 9FM episode kali ini. Wah, hari ini kita kedatangan 2 ketua MPK nih. Boleh kali ya sharing dikit tentang gimana sih pengalaman kalian selama jadi ketua MPK? Atau mungkin kalian juga bisa nih sharing ekspektasi kalian dari awal sampai realita yang kalian pas udah masuk. Dan mungkin bisa dimulai dari Zevanya dulu kali ya, mumpung masih fresh banget kan ya. Ekspektasi awal dulu kali ya. Jadi tuh aku bahkan nggak tahu MPK tuh sebenarnya ngapain gitu. Cuman pas buka daftar, kok mikirnya dulu aku SMP kayak nggak ada deh. Jadi aku ya udah daftar. Pas daftar, keterima juga. Terus pas dijelasin sama ketua MPK yang dulu, kerjanya juga nggak sibuk-sibuk banget. Jadi aku kira bakal asik. Wah, aku kira MPK tuh sibuk banget loh. Kalau Yunik gimana? Gimana dulu pas awal kamu masuk MPK? Sebenarnya aku juga sama kayak Zeva kan, aku juga ikut-ikutan gitu loh. Gara-gara aku mau coba juga selain OSIS, karena dari SMP aku udah OSIS terus. Tapi dulu kan aku anak pindahan kan, jadi aku dari masuk ke SMAK 3 itu baru kelas 10 semester 1 pertengahan gitu. Jadi aku nggak tahu tuh MPK apa, aku nggak ikut MPLS gitu-gitulah. Tapi ada salah satu kakak kelasku, kalau kalian tahu namanya Koyos. Kita udah kenal dari SMP gitu loh. Terus Koyos itu dulu ketua MPK. Nah terus Koyos ngajakin aku, terus ya udah deh aku masuk. Terus ternyata malah aku jadi ketuanya Cikornel pada waktu itu kan. Tapi aku kaget juga sih, karena saat itu otakku tuh masih kayak nggak tahu apa-apa gitu loh tentang MPK. Sama dong, pas terima tuh aku juga tiba-tiba udah jadi wakil aja. Berarti kalian berdua sama-sama gak nyangka ya buat end up di MPK. Terus kalau Zevanya kan tahun lalu jadi wakilnya, berarti Cinika yang pilih kamu dong. Kira-kira kenapa nih bisa milih Zevanya, Cinika? Nah itu, jadi aku tuh sama Zeva udah kenal dari SMP. Dulu kita satu OSIS bareng gitu, jadi aku tahu kayak kinerja dia tuh kayak gimana. Dan kayaknya emang jalan Tuhan aja sih. Terus kira-kira gimana nih pas kalian berdua udah ngejabat beneran? Ternyata pas aku udah masuk MPK ternyata sibuk sih, nggak kayak gabut itu, nggak sama sekali. Ya awalnya sih kayak dijanjiin manis-manis itu, cuman ya aslinya sih kayak bikin ketar-ketir ya, tapi cuma dikit aja. Ya sih, namanya organisasi pastilah ada sibuknya ya. Iya, kebayang banget sih, apalagi pasti kalian banyak berhubungan ya sama guru-guru gitu langsung. Iya, benar. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih tentang Zevanya sama Cinika. Selanjutnya aku boleh tahu nggak, kalau di MPK itu ada apa aja sih? Iya nih, dari tadi kita nyebut-nyebut MPK, tapi kita belum tahu tugas kalian tuh apa aja ya? Jadi sebenarnya tugas MPK itu aku jelasin yang formal ya. Itu tuh kayak kita ngawasin kinerja OSIS. Sebenarnya tuh kita sama OSIS itu kerjanya seiringan. Cuman secara struktural memang kita ada di atas OSIS posisinya, cuman kayak kita tuh kerjanya barengan gitu loh. Dan kita yang bertanggung jawab atas semua kinerja dan proker OSIS juga. Dan di kepengurusan MPK itu kita nggak kerja sendirian. Kalau kalian tahu misalnya kayak pengurus kelas gitu, itu tuh termasuk anggota MPK. Jadi mereka itu sebagai kepanjangan tangan kita buat ke teman-teman yang non-organisasi. Jadi kayak kita bisa sampein ide dan kritik atau saran anak-anak itu ke OSIS. Oh gitu ya, ngawas kinerja OSIS. Berarti ini Ciamanda kita itu lagi diawasi sama mereka nih. Santai aja guys, ngawas kinerja OSIS tuh maksudnya kayak ngawasin proker-proker biar nggak keluar dari track yang ada. Nah track tuh di sini maksudnya kayak aturan yang ada di ADART. Jadi kita juga mempertanggungjawabkan semua proker OSIS ke guru-guru sama warga sekolah. Jadi bisa dibilang kita lebih kayak sering ngomong-ngomong sama guru daripada siswa yang ngasih Cion. Terus kita juga bisa bantu kayak administrasi OSIS, misal OSIS mau bikin proker gitu. Jadi kita minta mereka supaya bisa bikin proposal acara, nanti mereka kasih ke kita buat validasi, kita cek apakah itu udah sesuai sama
track yang ada apa belum. Terus kita juga bikin evaluasi, surat-surat, dan ya gitu-gitu pokoknya. Oh gitu ya, jadi kalian bisa dibilang tuh lebih menilai bidang-bidang OSIS dari program mereka ya? Tapi sebenarnya yang tadi kalian sebut itu ADART itu apa ya? Jadi ADART itu kepanjangan dari aturan dasar dan aturan rumah tangga. Itu semacam kayak aturan baku yang isinya tuh tugas-tugas inti di OSIS, di MPK gitu. Kayak terinci gitu loh, spesifik per bidang itu job desk-nya apa, kayak gitu. Iya benar, tapi kan itu formalnya ya, yang benar-benar tertulis di ADART. Beda lagi kalau misalnya kita langsung jalanin gitu loh. Oh ternyata gitu ya. Jujur aku baru tahu loh ada aturan bakunya. Nah kalau untuk chemistry di antara kalian-kalian di MPK gimana nih? Aku nggak tahu sih kalau misalnya di MPK, aku merasa tuh kita kayak satu keluarga gitu loh. Misalnya kalau ada yang butuh apa atau yang kayak lagi pengen bantuan apa gitu loh, pasti ada yang inisiatif buat bantuin gitu. Kayak kita merasa kayak penanggungan aja sih gitu. Contohnya ya, pas pernah tuh kita lagi ngerjain akreditasi, kita Zoom tuh kerja rame-rame sampai malam banget, kayak bener-bener malam banget sampai jam 11-an ya Zef. Tapi itu ya capek ya sebagai manusia, tapi karena kita kerjanya bareng-bareng jadi nggak jadi beban gitu loh. Emang bener sih, berarti emang di organisasi manapun ya, mau OSIS, mau MPK, pasti selalu sibuk. Tapi benar, kalau bareng-bareng itu emang capeknya jadi nggak terlalu berasa ya. Iya dong, aku tuh jadi ingat. Gila sih itu kita kayak ngerjain udah bener-bener kayak apaan tahu. Kayak udah panik, takut gimana. Cuman ya ternyata puji Tuhan kita dapat bendera emas ya. Jadi kayak kerja keras kita semua terbayar lah. Itu pertama kali aku dengar bendera emas. Namanya bendera emas itu apa ya? Betul gak? Jadi kan kita MPK sama OSIS itu setiap tahun ada penilaian dari penabur pusat. Namanya akreditasi. Nah di sini tuh kita kayak semacam sidang gitu loh. Jadi kayak ada poin-poin yang isinya persyaratan dan ada nilainya. Kalau MPK sama OSIS dapat nilai gede, tinggi gitu per poin, ya kita dapat bendera emas. Benar, dan pas tahu kita dapat emas tuh kayak leganya bukan main, karena selama kita mempersiapkan itu semua tuh kayak sulit itu loh, kayak kita latihan untuk kerja cepat, olahraga jantung juga, kayak harus ada revisi-revisi yang harus kita kerjain cepat. Terus kita juga kayak latihan berdiplomasi dengan tim-tim penilai akreditasi, karena kayak setiap yang kita kerjain itu penilainya bakal tanya ke kita nih, kayak layaknya tuh kita dapat poin A, B, atau C gitu. Dan pokoknya semua lengkap deh dapat di MPK. Wah, keren nih. Kalian emang semangat banget ya ngejalanin tugas kalian. Tapi ada nggak sih kesulitan yang kalian hadapin selama ini? Pasti ada dong. Saat-saat kita punya struggle, kayak bisa sampai ditegur guru, terus diteleponin, dimintain kerjain something, tapi kayak dari itu selalu mepet-mepet, sering ditandain guru, cuman ya ditandain tuh artiannya bisa bagus, bisa enggak ya. Benar banget. Mungkin ditandain guru tuh maksudnya gini ya, kalau di kelas guru-guru dan teman-teman itu kan tahu ya kita sebagai pengurus MPK. Nah biasanya orang-orang tuh hafal banget nih nama kita. Jadi kalau di kelas misalnya hening nih kayak ditanya tapi nggak ada yang jawab. Terus pokoknya kalau ada apapun pasti sasarannya kita gitu loh, ngerti gak sih? Kayak pasti kita yang ditunjuk buat jawab gitu. Tapi buat aku sih fine-fine aja ya. Jadi kayak lebih memacu aku buat lebih perhatiin guru aja nggak sih gitu. Tapi ada juga yang berat itu kayak ada certain expectation gitu loh dari teman-teman kita. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin salah sedikit, pasti kayak ada aja yang bilang kok anak MPK kayak gitu loh. Wah, pressure-nya tinggi banget ya. Kalau aku kayaknya sih nggak bakalan bisa sanggup kalau kayak gitu deh. Iya, kayak kalian jadi harus keep up a good image terus ya. Udah gitu orang-orang di sekitar aku ya nggak tahu kenapa tuh sering ngomong MPK kayaknya gabut deh. Iya sih, kadang tuh pandangan orang ke MPK suka miss. Mereka suka ngira kita tuh gak ngapa-ngapain. Padahal kan ya emang kerjaan kita tuh emang di belakang layar banget. Terus kita juga lebih ngurus hal-hal keadministrasian daripada program-program OSIS yang menonjol ke siswa gitu. Iya sih. Kalian tuh kayaknya udah ngelewatin banyak hal banget ya sebagai anggota MPK. Tapi hal apa aja sih yang bisa kalian pelajarin dari semua pengalaman yang kalian alamin? Ceritain dong. Oke.
dari MPK tuh kita diajarin buat lihat, oh jadi OSIS tuh ternyata gini loh, mereka tuh kerjanya begini-begini. Terus dari sini kita juga bisa jadi memposisikan diri buat jadi rekan bersama dengan title yang beda. Jadi semua tuh gak harus serba sama, tapi asal ada kemauan buat maju bareng, pasti semua bisa kecapai. Benar banget kata Zeva, itu apa ya, selain dari tugas-tugas kita yang emang ngawas OSIS yang kayak yang tadi Zeva bilang, tapi kalau buat aku pribadi ya, aku bersyukur banget sih, maksudnya aku bisa dikasih kesempatan untuk pernah jadi pengurus MPK. Jadi aku tuh belajar memanage waktuku dengan baik antara organisasi, hal-hal yang untuk di sekolah dan juga di luar sekolah. Dan di MPK aku juga belajar ini loh, memahami kayak tipe-tipe orang. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang seperti ini, aku harus treat mereka kayak apa gitu. Apalagi, terus ini sih menurut aku yang paling oke adalah, kita kan sering ngomong sama guru ya, kita suka chat sama guru juga. Jadi pasti kita secara nggak langsung belajar juga nih, gimana sih tata cara bahasa yang baik kalau ngomong secara langsung ataupun chat sama orang yang lebih tua, terus sama teman-teman sebaya kita, bahkan sampai ke orang-orang baru sekalipun gitu loh. Dan kita juga anaknya jadi lebih tertata karena kita udah terbiasa nih ngerjain segala sesuatu itu based on deadline yang bisa dibilang mepet. Wah, tapi keren banget ya kalian pokoknya. Kalau buat Cianika sama Zevanya itu thank you banget ya udah mainin di MPK. Dan khususnya buat Zevanya, semangat terus ya menjalani tugas kamu. Makasih juga untuk Cianika dan Zevanya udah sharing tentang pengalaman kalian di 9FM episode kali ini. Ya, makasih juga ya Bidang 9. Dadah. Thank you guys, bye. Dadah. Wah, seru banget ya tadi kita ngobrol bareng BPH sama MPK. Tapi Cici ngerasa nggak sih ada yang aneh episode hari ini? Apa ya? Kayaknya ada yang kurang deh. Oh ya, hari ini kok kita nggak ada sesi intermezzo sih seperti biasanya? Ya nih, kenapa ya? Guys, masa kalian nggak ngeliat sih ada kita di sini? Halo. Hari ini kita bakal gantiin intermezzonya. Hah, gantiin? Gimana tuh? Iya, kalian sadar nggak sih? Hari ini tuh udah episode terakhir 9FM tahun ini loh. Hah? Ya ampun. Aku baru sadar loh, kayak cepet banget ya. Udah 1 tahun 9FM. Nah, karena hari ini episode terakhir, intermezzonya bakal kita ganti dengan special segment bareng semua anggota B9. Wah, kayaknya bakal seru banget sih. Jadi berasa kalian yang host ya. Iya, tapi kayaknya dadakan banget ya datangnya. Oke deh, jadi kalian hari ini datang mau ngobrolin apa nih? Ya kan surprise ya. Hari ini pasti kita bakalin ngomongin tentang seputar 9FM sih. Wah, boleh tuh. Misalnya dimulai dari Kobi dulu. Kesan-pesan ya. Pertama, aku ngerasa 9FM ini program yang benar-benar kayak brings the best dari B9 gitu. Awalnya aku ngerasa 9FM tuh kayak, wah pasti capek banget ya ngejalanin programnya. Tapi aku lihat sendiri nih kalian, dari Jason yang banyak membantu organize program kita, terus Vanessa juga nih yang memberi ide dari awal, dan Goldwyn yang ngedit semuanya. Aku jadi bersyukur banget bisa bekerja bareng orang yang sehebat kalian. Aku juga bersyukur karena kita punya pembina yang sangat suportif terhadap program kita, dan aku ngerasa cukup bangga karena program kita ternyata bisa berjalan sampai sekarang dengan lancar. Keren banget, apalagi di hari Natal gini, kalian juga masih semangat. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton. Nah, kalau itu pesan-pesan dari aku, coba kali ya host kita yang satu lagi, Jason, kasih kesan-pesan. Kesan-pesan ya. Kalau aku sih kayak kesannya pertama, aku rasanya program 9FM itu bakalan sulit banget disetujui sama guru-guru. Karena BPH kan yang kepala dari OSIS itu aja udah bikin podcast sendiri gitu. Jadi kita yang programnya mirip-mirip banget sama program BPH itu, stereo. Kayak pada akhirnya gimana bakalan terima gitu. Tapi ya akhirnya disetujuin karena dijadiin program kayak pengganti radio siswa di sekolah kan. Dan bidang 9 itu menurut aku bidang yang lumayan sibuk sih dibanding kayak bidang lainnya. Tapi walau sulit ya banyak banget loh yang aku pelajarin, karena sebelumnya aku belum pernah ikut kegiatan OSIS di SMP, dan pas masuk itu rasanya baru tahu
oh organisasi itu kayak gini, dan rasanya kayak ternyata banyak banget yang gue kurang dan gue belum ketahuin gitu. Juga ngerti pentingnya komunikasi antar anggota sebuah kelompok. Nah, overall 9FM itu seru banget lah. Awalnya awkward tapi semakin lama semakin lancar dan pinter baca skrip namanya ya. Buat pesan untuk para viewers, thank you banget buat udah nonton FM, terutama buat yang udah stay with us selama ini. Jason, Kenapa kamu kok malah pidato? Bagus banget ya. Ayo Faris aja deh sekarang yang ngomong. Kalau aku bangga sih ngeliat program kita bisa jalan sejauh ini. Apalagi kan di awal-awal lumayan banyak ya yang ragu, kita bisa nggak sih jalanin program ini dengan konsisten? Apalagi dengan program kita yang ya udah kehitung lumayan banyak dan cukup susah ya buat dibikin. Sama sih aku kayak si Jesslyn juga, aku thankful banget bisa kerja bareng anak-anak B9 yang selalu enak banget buat diajak kerja sama. Terus bisa diajak rapat, diajak rodi sampai tengah malam juga semuanya hayu-hayu aja. Terus iya, sama satu lagi benar, pembina kita juga bener-bener the best banget sih kata aku. Mereka tuh selalu encourage kita dan juga ngasih feedback yang bagus dan kayak bantu kita ini apa sih yang harus diperbaikin, apa yang bisa diimprove dari episode ini gitu-gitu. Itu dari aku. Kalau Goldwyn gimana? Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya. 9FM itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat melelahkan dan makan waktu banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku belajar banyak banget juga dari program 9FM sendiri ini. Mulai dari cara ngedit video, cara ngobrol podcast, dan yang paling utama banget, itu aku belajar cara berorganisasi dan bagi-bagi tugas dengan kamu semua. Dan dari yang awalnya ragu dengan jalannya program ini, hingga sekarang jadi jauh-jauh lebih percaya diri dan lebih tahu gitu harus ngapain aja. Intinya, ya aku bersyukur banget bisa ngejalanin program yang tidak akan terlupakan. Wah, aku dengernya jadi tertarik nih kalau kalian juga ngerasain hal yang sama kayak aku. Tapi kalian ingat gak sih pas awal-awal filming tuh kayaknya kendala kita banyak banget ya? Ya, kayak kita persiapan buat 9FM episode pertama itu aja lama banget. Dari kita rapat buat bikin logo gitu kan. Terus habis rapat itu kita masing-masing tuh dapat PR buat semuanya bikin logo dalam waktu seminggu doang. Terus habis itu kita rapat lagi buat nentuin logonya. Terus habis itu rapat lagi buat nentuin sistem 9FM kayak gimana. Terus pokoknya banyak deh kayak rapat-rapat sebelum 9FM tuh kayak belum lagi rapat sama bidang lain gitu-gitu kan. Iya, aku juga masih ingat banget di 9FM pertama ya. Itu aku tahu bener-bener kayak bingung gitu. Mau ngapain, gimana, ngomong aja kaku. Dan pas editing juga kayak error segala macem. Sampai agak telat 9FM pertama uploadnya. Benar banget sih, kayak selama 9FM itu banyak banget kendalanya ya. Kayak apalagi awal kita mulai bikin kan ya. Tapi dibanding sekarang jauh lah ya, kayak karena banyak banget yang harus kita revisi selama program itu berlangsung, dan recording takes-nya itu dulu berkali-kali, sekarang udah one take atau 2 take itu udah langsung lancar dan udah jadi videonya gitu. Ngomongnya gak lancar dulu, kayak suasananya awkward banget, dan kalau kalian notice di episode 2 9FM itu aku masih gak bisa baca skrip sama sekali dan banyak banget salah ngomong, juga overlap gitu sama sama anggota-anggota lainnya ya, kayak overlap ngomongnya. Dan sekarang ya udah mediocre lah ya, kayak masih mending daripada dulu. Dan ya take away lah Jesslyn. Aduh Jason, kamu gugup ya. Oke, iya awal-awal emang kayak aku ngerasa 9FM tuh masih kasar banget, dan aku juga awkward banget di episode pertama. Aku kalau nonton malu banget sih. Tapi aku beneran salut banget karena dari episode ke episode tuh kita makin tertata, rapi, dan juga skripnya nggak kaku banget. Ini kita ngomongnya kepanjangan gak sih? Kayak gak enak banget nanti malah nyita waktu temen-temen yang harusnya udah raya Natal ini. Ih, kamu tahu yang ngomongnya paling panjang. Udah lagi Natalan gini malah pada ribut. Mendingan ya, sekarang kita ngucapin Natal dan Tahun Baru dulu nih buat teman-teman yang ada di rumah. Iya, ayo yuk. Hitung ya, aku hitung. 1, 2, 3. Merry Christmas and Happy New Year 2022. See you. See you. This has been 9FM Radio 2021.
Thank you so much for watching 9FM Radio sampai sekarang. From 9, made for you. Persembahan terakhir dari OSIS Bidang 9 tahun 2021. Bye-bye. Dadah. Dadah!